Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi pengolahan bahan limbah keras. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya materi yang kita pelajari minggu lalu ya, mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Oke, limbah keras itu terbagi menjadi dua. Ada namanya limbah keras organik dan ada limbah keras anorganik. Nah, limbah keras organik contohnya ada kulit kerang ya, tulang sapi, tulang ikan. Nah, untuk jenis kedua anorganik itu contohnya ada potongan logam, pecahan keramik, botol kaca, botol plastik, dan kaleng-kaleng ya. Oke, hari ini akan kita pelajari mengenai pengolahan bahan limbah keras ya. Oke, untuk materi hari ini hanya dua ya yang akan kita pelajari, yaitu mengenai tahapan pengolahan bahan limbah keras dan jenis limbah keras berdasarkan kondisi wilayahnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai proses pengolahan bahan limbah keras. Oke, sebelum diolah ya, sebelum bahan limbah keras itu menjadi sebuah kerajinan ya, nah tentunya ada tahapan ya harus kita lalui. Oke, yang pertama itu kita harus memilah bahan ya, bahan limbah yang akan digunakan. Nah, kita seleksi dulu bahan keras yang akan kita gunakan ya, mana yang bisa digunakan dan mana yang sudah tidak bisa digunakan. Nah, kita seleksi dulu. Nah, setelah kita seleksi, kita melakukan pembersihan. Nah, biasanya ya, kalau limbah keras itu, apalagi yang kita pungut ya dari tempat sampah, itu tidak cukup bersih. Nah, makanya harus dicuci ya dengan menggunakan deterjen ya. Nah, agar biasanya saat sisa makanan atau minuman ya, itu dapat larut dan limbah keras yang akan kita gunakan itu menjadi bersih. Nah, setelah kita bersihkan, tahapan yang ketiga yang akan kita lakukan yaitu kita melakukan pengeringan. Nah, pengeringan ini biasanya ya setelah dicuci kita keringkan menggunakan sinar matahari ya secara langsung, atau bisa juga dengan menggunakan lap kering. Oke. Kemudian tahapan yang keempat yaitu kita melakukan pewarnaan. Nah, setelah bahan limbah keras tadi itu kering ya, kita lakukan pewarnaan. Nah, biasanya untuk proses pewarnaannya ini bisa menggunakan kuas ya. Kita kuas ataupun kita semprot ya dengan menggunakan cat. Oke, kemudian tahapan kelima yaitu pengeringan setelah pewarnaan. Nah, tentunya kalau misalnya sudah lagi kita cat ya, nah kita keringkan lagi. Ini bisa dibawa sinar matahari langsung ataupun diangin-anginkan saja ya. Oke, kemudian tahapan terakhir yaitu mengenai penghalusan bahan agar siap pakai. Nah, kalau misal sudah diwarnai, nah tinggal kita lakukan proses penghalusan atau biasa disebut dengan finishing ya, agar itu bisa langsung dipakai ya, bahan limbah keras itu bisa langsung dipakai. Nah, biasanya proses finishing ini bisa dipotong, ditempa, dilem, digerindra ataupun di amplas ya, tergantung dari produk yang akan kita buat. Oke, kemudian bisa dipahami ya mengenai tahapan pengolahan bahan limbah keras. Nah, jika sudah, nah tentunya ya untuk pengolahan bahan limbah keras itu tentunya hal yang pertama kita lihat yaitu mengenai kondisi wilayahnya. Tentunya bahan keras itu setiap daerah kan berbeda-beda ya. Nah, makanya proses pengolahannya itu pasti berbeda. Nah, oke. Jadi makanya ini digolongkan ya berdasarkan limbah keras itu digolongkan berdasarkan kondisi wilayahnya. Oke. Ada 4 ya jenis limbah keras berdasarkan kondisi wilayahnya. Ini sudah dipelajari sebenarnya di limbah lunak. Sama aja ya penggolongannya. Oke. Nah, yang pertama itu
limbah keras yang berada di daerah pesisir pantai atau laut. Nah, biasanya limbah keras yang banyak tersedia di daerah pesisir pantai itu ada cangkang kerang ya, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Nah, itu ya bahan limbah keras yang berada di daerah pesisir pantai. Kemudian di daerah kedua di daerah pegunungan. Nah, bahan limbah keras yang banyak terdapat di daerah pegunungan ini biasanya bahan limbah yang berupa kayu ya, apakah itu kayu pinus, kayu abasia, maupun kayu kamper dan jenis kayu-kayu yang lainnya, apalagi yang tumbuh di wilayah Indonesia, karena kan kita ini berada di daerah tropis. Nah, sehingga banyak sekali ya jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia, khususnya di daerah pegunungan, banyak jenisnya. Kemudian yang ketiga di daerah pertanian. Nah, kalau di daerah pertanian, jenis limbah keras ini biasanya limbah tulang ya. Apakah itu baik tulang sapi, tulang kerbau, tulang ayam, tulang kambing, dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir yaitu di daerah perkotaan. Nah, kalau di daerah perkotaan itu biasanya pecahan-pecahan ya, pecahan-pecahan, apakah itu pecahan keramik, pecahan kaca, potongan logam, ataupun aneka plastik bekas perabot ya, itu banyak dijumpai di daerah perkotaan. Oke, bagaimana untuk materi hari ini? Mungkin cukup ya. Nah, intinya untuk pengolahan bahan limbah keras itu tadi tahapannya itu terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama ada pemilihan bahan limbah, kemudian pembersihan limbah, pengeringan setelah pewarnaan, dan penghalusan bahan agar siap pakai. Kemudian untuk jenis limbah ya, berdasarkan kondisi wilayahnya. Kenapa limbah itu harus digolongkan ya berdasarkan kondisi wilayahnya? Karena tentunya ya setiap wilayah itu memiliki limbah yang berbeda. Nah, makanya pengolahan limbah itu tentunya berbeda pula ya. Tentunya misal untuk pecahan keramik pasti pengolahannya berbeda dengan kayu. Nah, begitupun dengan cangkang kerang itu pasti berbeda ya pengolahannya dengan pecahan kaca. Itu tergantung dari jenis limbah ya. Namun secara umum ya ada 6 tahapan ya yang akan dilalui untuk pengolahan limbah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.